Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Bu Aat ya? Bu Aat, mohon izin saya di sini mungkin sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan di sekolah bahwa saya bertindak sebagai supervisor yang nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran ibu di kelas. Ibu dalam hal ini bertindak sebagai supervisor atau guru yang pembelajarannya akan saya amati di kelas, seperti itu mungkin ibu. Dan hari ini adalah kegiatan prasupervisi dari 3 tahapan, yaitu prasupervisi, observasi pembelajaran, dan pasca supervisi. Ini adalah kegiatan pertama dalam kegiatan supervisi, di mana ini adalah diskusi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti itu. Sudah disiapkan modul ajar? Sudah. Boleh dilihat terlebih dahulu. Siap. Ini modul ajarnya ya. Berarti di kelas berapa ini? Di kelas 10. Kelas 10, jenjang kelas 10. Ya. Pelajaran fisika ya? Pelajaran fisika. Saya lihat. Oke. Baik Ibu, kita mulai. Barusan saya sudah melihat beberapa hal terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada di modul ajar yang telah Ibu siapkan. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 mata pelajaran fisika dengan topik pemanasan global. Dilaksanakan pembelajarannya di hari apa? Hari Selasa jam 3 ke 4. Hari Selasa jam 3 ke 4. Baik. Ibu, hari ini kan kita ada di kegiatan prasupervisi dan kita akan berdiskusi terkait persiapan pembelajaran. Kira-kira akhir dari kegiatan percakapan kita, apa yang Ibu harapkan dari akhir kegiatan percakapan ini? Harapannya saya mungkin mendapatkan pencerahan ya, atau mendapatkan ya semacam ide-ide yang baru terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan, sehingga apa yang ingin saya capai itu bisa saya dapatkan dengan baik. Siap. Jadi Ibu ingin mendapatkan pencerahan mungkinnya dalam hal persiapan terkait pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan di kelas. Ibu, tadi saya sudah melihat-lihat RPP-nya, tapi saya akan dengan senang hati mungkin bisa mendengarkan bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas dari Ibu secara langsung. Untuk kelas 10 ini, karena karakter kelasnya lebih cenderung ke lebih banyak diam ya, anaknya cenderung diam. Memang sedikit bervariasi juga. Misalkan diamnya itu karena memang heterogen, sehingga ketika pembelajaran langsung mereka cenderung kurang tereksplorasi mungkin oleh saya gitu. Sehingga dalam ini saya membuat modul yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas mereka dalam hal mengkomunikasikan. Misalkan mereka punya ide, punya gagasan, mereka berani menyampaikan dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada teman-temannya maupun kepada saya sebagai guru mata pelajaran. Berarti kelas 10 ini berdasarkan data awal mungkin yang Ibu dapatkan bahwa peserta didiknya kurang aktif mungkin ya, kira-kira seperti itu. Baik, dan Ibu kira-kira dengan permasalahan yang tadi Ibu dapatkan mungkin selama mengajar di kelas, nah untuk pembelajaran yang sekarang yang akan dilaksanakan, bagaimana cara Ibu untuk bisa meningkatkan keaktifan peserta didik tersebut? Pertama, saya harus membuat semacam pertanyaan persepsi ya, yang benar-benar bisa memancing mereka untuk berpendapat. Kemudian pertanyaan saya ajukan itu harus bersifat kontekstual ya. Mungkin itu terjadi di sekitar mereka, sehingga mereka
mudah untuk mengungkapkan jawabannya. Kemudian saya ketika di kegiatan inti, saya buat kegiatannya berupa diskusi dalam kelompok gitu. Harapannya ketika mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, mereka akan lebih berani mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tentu saja dengan bimbingan dari LKPD yang saya sampaikan kepada mereka. Setelah itu, dalam waktu satu pertemuan saja, saya harapkan mereka juga bisa membuat produk ya. Tentu saja produknya tidak saya tentukan untuk satu jenis produk saja ya, saya kembalikan mereka senangnya misalkan di poster atau presentasi atau apapun. Tapi yang jelas ketika presentasi kan nanti ada anak yang akan menyampaikan secara lisan juga, ada yang menyampaikan secara visual, audit dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian ketika nanti presentasi berlangsung juga saya berharap diskusi berjalan dengan hidup gitu ya. Mungkin salah satu pemicunya mereka tidak dipungkiri ya, mereka senang kalau dinilai gitu kan. Oh, kalau saya semakin banyak bertanya, semakin banyak menjawab, nilai saya semakin bagus. Sebetulnya walaupun itu motivasinya agak ini ya, tapi sebenarnya itu jadi pemicu juga untuk mereka. Tapi terlebih dari itu, karena misalkan apa yang saya sampaikan itu sifatnya kontekstual, mereka tuh jadi makin akan lebih sadar bahwa yang terjadi di sekitar kita tuh ternyata memang fisika banget dan sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kemudian misalkan dari permasalahan yang disajikan, mereka bisa cari solusinya. Justru dari situ saya ingin melihat bahwa motivasi mereka untuk diskusi atau belajar itu memang karena mereka misalkan ingin memecahkan permasalahan sekitar mereka, dan ternyata misalkan hal kecil itu bisa dilakukan untuk sebagai apa solusinya seperti itu. Baik, Bu At tadi disampaikan bahwa untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, Ibu akan coba mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kegiatan apersepsi dengan pertanyaan yang kontekstual ya, sesuai dengan hal-hal yang dialami oleh peserta didik sehari-hari. Kemudian pada saat kegiatan inti juga akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan bantuan LKPD yang disiapkan oleh Ibu. Kemudian anak-anak juga didorong untuk menghasilkan suatu produk. Setiap kelompok mungkin diberikan kebebasan produknya mau apa, dan diakhiri dengan kegiatan presentasi. Itu adalah mungkin cara-cara ya yang akan Ibu coba laksanakan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Berarti kalau misalkan saya lihat dari kegiatan, dari apa yang Ibu sampaikan, area pengembangannya ini berarti di keaktifan peserta didik mungkin ya dalam pembelajaran. Kira-kira indikatornya apa nih kalau misalkan menurut Ibu bahwa anak-anaknya ini sudah cukup aktif gitu selama pembelajaran, atau apa indikator yang bisa Ibu lihat bahwa tindakan-tindakan Ibu yang tadi disampaikan itu sudah cukup baik dalam menumbuhkan keaktifan peserta didik? Mungkin kalau menurut saya indikator itu bisa terlihat dari ketika anak banyak yang berani mengajukan pendapat. Misalnya saya memberikan pertanyaan, mereka banyak yang menjawab juga. Atau misalkan saya memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat, mereka banyak yang mengacungkan tangan dan menyatakan pendapatnya secara percaya diri gitu kan, nggak malu-malu. Kemudian saya juga harus bisa melihat bahwa anak yang lain walaupun memberikan komentar itu tidak komentar yang negatif, atau misalkan seperti ngolok-ngolok temannya yang berpendapat yang menurut mereka mungkin apa sih pendapatnya, nggak gitu. Tapi saya lihat mereka misalkan menyimak dengan baik, menghargai pendapat temannya apapun itu, mungkin salah satu itu. Kemudian ketika diskusi di dalam kelompok, saya juga rencananya akan berkeliling ke setiap kelompok. Saya melihat apakah mereka sudah melakukan pembagian tugas dalam kelompoknya atau belum. Dengan pembagian tugas itu kan setiap anak setidaknya tidak ada yang merasa bingung, apa nih yang harus saya lakukan, gabut atau misalkan bingung. Jadi kalau ada pembagian tugas, saya melihat mereka ada kemampuan mengorganisir sebuah kegiatan, atau misalkan belajar jadi leader. Kemudian yang biasanya pasif sekali, anaknya jadi terlibat secara aktif kan, karena memiliki tanggung jawab. Kemudian ketika diskusi juga biasanya di antara mereka banyak yang bertanya menjawab seperti itu harapannya. Menurut saya itu adalah beberapa indikator keberhasilan. Baik. Berarti apabila
anaknya banyak mengajukan pertanyaan dan berpendapat pada saat diskusi dengan komentar-komentar yang positif, itu sudah menjadi tanda bahwa pembelajarannya sudah mulai berhasil, dan sudah mulai aktif. Kemudian ibu juga tadi melakukan pembagian tugas mungkin di kelompoknya, dan ibu akan mengecek ke setiap kelompok apakah sudah dilaksanakan pembagian tugasnya atau belum, sehingga dari hal tersebut ibu bisa melihat apakah kelas ini sudah mulai cukup aktif atau belum. Baik, selanjutnya kira-kira tantangan yang mungkin muncul nih Bu, dengan tadi ibu punya berbagai ide kan ya. Tantangannya kira-kira yang ibu prediksi kira-kira apa selama kegiatan pembelajaran nanti? Baik, saya membuat sebuah perencanaan yang diharapkan kondisinya ideal ya, tapi pasti tidak terlepas dari hal-hal yang luar prediksi kita. Mungkin tantangan terbesarnya adalah masih ditemukan anak yang masih merasa malu gitu untuk mengungkapkan pendapat. Karena kita tidak tahu juga ya permasalahan anak-anak di dalam kelas, misalnya ya dari sisi pubertas, anak misalkan cenderung memiliki rasa malu yang besar ketika salah bicara, atau misalkan pas mau bertanya merasa gugup, malu nih, mereka tantangannya di rasa malu. Nah kemudian kemungkinan masih ada nih ditemukan anak-anak yang begitu, atau masih juga ditemukan, kelas itu kan memang variatif juga ya, dalam hal ini memang ada yang benar-benar pendiam dan ada benar-benar yang suka asal bunyi gitu anak tuh. Jadi nah tantangannya salah satunya itu anak yang asmun itu akan memberikan komentar-komentar negatif. Misalnya dekat teman yang berbicara, dia cuma bilang oh bisa kayak gitu aja kan, tapi untuk anak-anak yang pendiam atau itu mah jadi masuk ke perasaan, yaudah saya nggak mau bertanya, banyak diamnya, gitu. Itu salah satu tantangannya sih, lebih di memang gaya komunikasi mereka juga ya. Berarti terkait tantangannya ini kembali pada karakter peserta didik mungkin ya, karena mungkin ada anak yang malu-malu ya seperti itu, kemudian ada anak yang pendiam, atau ada anak yang berani tapi asal bunyi gitu ya, komentarnya juga tidak terlalu positif mungkin seperti itu. Jadi itu beberapa tantangan yang mungkin dapat menyebabkan pembelajarannya tidak berhasil atau kurang sesuai rencana mungkin ya. Nah, karena ibu sudah mengidentifikasi tantangannya, kira-kira apa nih yang ibu siapkan untuk mengatasi, untuk menjawab tantangan tersebut? Mungkin saya di awal dibuatkan kesepakatan dulu ya dengan anak, bahwa saya ingatkan mereka tentang kesepakatan kelas mereka bersama wali kelas, bersama teman-temannya, bahwa mereka itu harus saling menghargai. Rata-rata setiap kelas kan punya kesepakatan kelas itu, bahwa ketika ada teman kamu yang berbicara di depan, apa yang harus kita lakukan? Malah mereka menjawabkan, kita harus menghargai Bu, harus mendengarkan dengan baik, harus menghormati. Oke. Paling saya posisinya yang mengingatkan aja. Jadi untuk saya ultimatum gitu ya. Karena anak kita udah pada dewasa kan dan cukup kritis. Paling ingatkannya itu. Kemudian saya juga ingatkan kepada mereka bahwa kalau belajar ya tidak boleh malu. Itu kan dalam aturan agama juga kalau belajar tidak boleh malu. Tidak ngerti, belum mengerti harus bertanya. Belum jelas bertanya lagi. Jadi memang harus ada keberanian ketika belajar, supaya ya ilmunya bertambah, pemahamannya bertambah. Seperti itu mungkin hal-hal yang itu yang saya ingatkan ke anak-anak. Berarti ibu sudah membuat kesepakatan kelas ya bersama anak-anaknya, dan untuk menjawab tantangan yang tadi ibu sampaikan, ibu akan mengingatkan terkait kesepakatan kelas tersebut. Baik ibu, bagian mana yang harus saya amati lebih detail dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Mungkin kan ini hubungannya dengan membangkitkan atau meningkatkan keaktifan siswa ya. Mungkin nanti pada bagian ketika anak berdiskusi di kelompok, ketika anak melakukan presentasi, ketika anak berdiskusi di kelas ya, ketika presentasi berlangsung, lebih cenderung ke sana sih. Jadi dilihat anak ketika misalkan saya beri kesempatan untuk berpendapat, apakah mereka banyak berpendapat atau tidak, mungkin di sisi-sisi itu yang harus mendapatkan perhatian lebih. Berarti saya nanti akan detail mengamati ibu pada bagian upaya ibu untuk meningkatkan keaktifan ya dalam hal diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Baik ibu, jam berapa tadi tuh kegiatan pembelajaran? Jam 3 ke 4, 9.30 sampai 10.00. Jam 8.30 ya? 8.30 sampai 10 di kelas 10. Izin ibu nanti saya masuk ke kelas ya?
Kemudian mungkin nanti saya juga akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan, dan mungkin mohon izin juga saya nanti menuliskan beberapa catatan mungkin terkait pembelajaran untuk nanti kita diskusikan kembali pada kegiatan pasca supervisi. Seperti itu Ibu. Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi kita, bisakah Ibu menyimpulkan dari awal percakapan kita sampai selesai? Kesimpulannya mungkin kelas itu memiliki karakter yang beragam ya, jadi kita tidak bisa menyamakan satu kelas dengan yang lain. Untuk spesial kelas ini karena anaknya heterogen dalam hal mungkin sikap, namun menghasilkan suatu kondisi ketika pembelajaran itu cenderung, maka saya harus berusaha meningkatkan keaktifan mereka dalam pembelajaran dan menerapkan hal-hal yang positif. Nah, mungkin dalam hal ini saya harus membuat strategi pembelajaran yang meningkatkan keaktifan mereka melalui kegiatan diskusi, bekerja dalam kelompok, serta presentasi. Seperti itu. Indikator keberhasilannya ya ketika mereka sudah terlihat sangat aktif, kemudian percaya diri ketika menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan atau menyampaikan hal-hal yang seperti itu mungkin menjadi indikator keberhasilan. Dan saya sebagai guru harus bisa melihat secara jeli kegiatan mereka, apakah benar-benar kegiatan yang saya lakukan itu bisa memicu mereka untuk lebih aktif atau tidak. Jadi saya tidak bisa diam saja duduk di kursi guru ya, jadi saya harus mampu berkeliling. Apalagi pendekatannya juga mungkin harus pendekatan lebih individual ya. Siap. Karena tidak semua anak itu berani terbuka kepada guru atau mungkin hanya bisa sama temannya dan lain-lain. Itulah jadi dari kegiatan coaching ini saya alhamdulillah mendapatkan pencerahan ya dari Pak Dani bahwa permasalahan yang saya hadapi itu melalui pertanyaan-pertanyaan dari Pak Dani, akhirnya mungkin saya bisa mencari jawabannya sendiri ya secara terarah, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Siap. Baik Ibu, terima kasih. Jadi pada intinya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang mungkin berdasarkan data kelas itu tidak terlalu aktif ya, dan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk bisa menstimulus keaktifan peserta didik tersebut. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas 10 ya, nanti siang pukul 8.30 ya, bukan siang berarti itu masih pagi 8.30. Baik Ibu, sampai bertemu kembali di kelas. Kita cukupkan dulu untuk kegiatan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak menyengat banget. Iya benar ya, benar. Oke. Siapa lagi yang mau sampaikan? Silakan. Masuk angin gara-gara kipas. Kenapa kipasnya dipakai? Karena ada panas pakai kipas. Ibu makanya kipasnya di sini. Oh, udah pakai kipas malah jadi masuk angin. Jadi kipas ada berapa? 3. Ya udah kan semuanya kena dong. Enggak. Itu. Oh, itunya aku tunggu. Teuing ya. Bu, Bu. Kenapa itu ada masuk? Iya. Itu mah Jadi kenapa tadi itu tengadahkan saja? Enggak. Oh, enggak bisa. modelnya emang gitu. Ya udah nanti bilang poli. Nggak bisa, Bu, itu bisa. Supaya nanti jangan rusak. Oke, terima kasih. Apalagi selain panas, apalagi yang kalian saksikan di sekeliling terkait pembahasan global? Dingin kapan dingin? Kemarin hujan. Oh ya benar. Apa? Panas dan hujan. Kemarin hujan. Hujannya teratur? Sekarang hujan tidak teratur, bagus. Itu gejala berikutnya, hujan tidak teratur. Kalau zaman dulu, kalau Oktober, November, Desember pasti hujan. Kamu siap-siap ke sekolah bawa payung, bawa jas hujan. Sekarang panas-panas aja tuh. Apalagi bagus, apalagi yang kalian ini apa ya? Mau ngambil katakan. Sini lah. Dia tuh dari satu yang baik. Yang baru 4 orang ada nggak? Yang baru 4 orang ada nggak? 5 orang? Aku kan
Connecting ada lagi. Jarum aja biarin kita ya. Ibu nggak mau ngomong apa ya? Aja nama sendiri Kalau itu kegiatan diskusi, kita masing-masing. Gue nggak sama soalnya kan? Enggak, langsung jawabannya. Iya. Ya, untuk pemanasan globalnya kalian boleh secara umum aja pengertian pemanasan global. Oke, penyebabnya apa? Kemudian langsung ke topik permasalahan yang kalian akan angkat di kelompok kalian ya. Jadi kamu kan tuliskan dulu permasalahan yang kalian amati di sekeliling, sekitar rumah, sekitar sekolah, di jalan sekitar antara rumah dan sekolah. Boleh kamu angkat topiknya tentang apa ya. Nah, baru itu diperdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemanasan global, terutama tentang pengertian dari krisis air bersih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Wibowo. Nama saya Akang. Saya langsung saja ke pengertian dari pemanasan. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah suatu peristiwa, menggambarkan peristiwa yang naiknya suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Oke, penyebabnya itu. Ya lanjut. Penyebabnya dari sini yang pertama itu perubahan pola hujan, yang kedua itu penguapan yang lebih cepat. Contohnya seperti meningkatnya gas rumah kaca, efek rumah kaca, polusi udara, polusi sampah, dan krisis air bersih. Pengertiannya itu krisis air bersih akibat pemanasan global adalah kondisi ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dengan permintaan air. Dampak pemanasan global, perubahan iklim, peningkatan risiko penyakit, peningkatan suatu suhu lautan, meningkatnya Siapa yang menjebaknya? Harusnya energi matahari dengan panjang gelombang sekian tuh bisa balik lagi ke atas, tapi ternyata ketika di bawah langsung berubah. Panjang gelombangnya beda-beda tuh. Jadi ada yang tidak bisa balik lagi ke atas menembus atmosfer. Jadi panasnya stay di bumi. Siapa yang memerangkap mereka? Manusia ngumpulin gas itu jangan pergi panas. Itu polusi. Ya, gas, betul. Gas apa? Gas kompor. Ya, gas efek rumah kaca. Gas rumah kaca namanya. Apa saja gerangan? Karbon dioksida, betul. Apalagi? Gas metana, pinter. Apalagi? Iya, gas perangkap dalam unsur apa aja? Ada CO2, ada metana, ada apa lagi? Ada N2O, iya kan? Banyak ya? Ada kan? Itu dihasilkan dari apa? Gas metana dari mana?
Dari tadi sapi, kotoran sapi boleh, betul sekali. Dari sisa pembakaran bahan bakar fosil, pinter. Berarti dari yang keluar dari mana dong? Sisa pembakaran bahan bakar fosil, bahan bakar fosil, tahu nggak? Pembelajaran hari ini ada sesuatu yang berkesan tidak? Ya, berani kalau keroyokan. Ngacung. Siapa yang sampaikan? Ya, bagus, silakan. Siapa dulu? Kevin dulu. Apa yang menyenangkan Kevin? Yang menyenangkan? Tentang pengertian pemanasan global. Apa pengertian pemanasan global? Ya? Yang lain bisa senang. Sebentar lagi istirahat. Gimana Kevin? Apa yang pembelajaran yang berkesan? Materi apa? Bisa tahu Efek pemanasan global. Pemanasan global. Oke, bagus. Satria, tadi ngacu? Ya, nggak boleh gitu dong. Seneng gara-gara? Oh, punya asik. Oke, apa lagi? Ya, silakan MC. Kamu ngacu barusan. Oh, enggak. Oke, siapa lagi? Ada yang mau sampaikan? Materi yang paling berkesan apa? Menulis. Kuis. Oke, good. Seru ya. Jadi kita tertantang. Oke, apalagi yang menarik di pembelajaran hari ini? Yang paling berkesan materinya apa? sama timur dalam waktu yang singkat. Kerja sama tim dalam waktu yang singkat. Ya, keren. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Kalian juga hebat, sepuluh hebat ya. Teamworknya bagus ya, nggak ada yang nggak kerja. Baim juga aktif, alhamdulillah. Yang lain juga bagus ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang desain project untuk pemodelan pemanasan global ya. Dampak perubahan lingkungan dari pemanasan global. Oke, terima kasih. Senang sekali sudah punya kebersamaan. Terima kasih ditambah ilmunya sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Marisa. Yang lagi, thank you dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah selesai kegiatan pembelajarannya. Saya jadi seperti anak SMA yang ikut belajar Bu tadi selama di kelas. Baik Ibu, sebelum kita mulai, gimana perasaannya nih setelah selesai kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah sih merasa lega ya. Enggak, Karena apa yang saya rencanakan bisa saya terapkan di kelas dan ya mudah-mudahan sih memang berhasil sesuai dengan apa yang saya lakukan. Baik, Ibu berdasarkan jadwal karena dari tahapan supervisi itu kan ada 3 ya, pra-supervisi, kemudian observasi pembelajaran. Kita telah melaksanakan 2 hal tersebut dan ini adalah hal terakhir yaitu kegiatan pasca supervisi, di mana kita akan berdiskusi terkait hal-hal mungkin ya yang muncul selama kegiatan observasi tersebut. Nah, kira-kira nih tujuan Ibu atau apa nih yang Ibu harapkan dari kegiatan diskusi kita di pasca supervisi ini? Tujuannya mungkin kita bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang lebih rinci ya, lebih detail mengenai pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi. Sip. Jadi Ibu menginginkan bahwa ada informasi mungkin ya yang detail terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke. Menurut Ibu, hal-hal baik apa aja nih yang sudah terlaksana selama kegiatan pembelajaran? Menurut saya, alhamdulillah ya, saya sudah memberikan pertanyaan yang sifatnya kontekstual kepada peserta didik di awal. Kemudian saya sudah memancing mereka untuk menentukan pendapat. Saya juga
bisa menstimulus mereka untuk bertanya dan menjawab, kemudian menstimulus mereka untuk bekerja di dalam kelompok tanpa ada yang malas-malasan gitu ya. Kemudian berusaha membuat mereka juga menjadi fokus pada pembelajaran dengan saya minta mereka untuk menyimpan handphone mereka terlebih dahulu sehingga mereka bisa belajar. Kemudian alhamdulillah saya juga bisa menstimulus mereka untuk membuat produk ya, walaupun dalam waktu yang cukup singkat, dan mereka bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada teman-temannya. Seperti itu yang saya lihat. Ya, sisi yang lain juga saya bisa mendekati mereka secara individual ya, ketika mereka memiliki permasalahan. Ada tadi ditemukan satu kelompok yang udah berlangsung beberapa menit, yang memang seharusnya sudah berjalan pembuatan produk ya untuk desain grafis, tetapi mereka masih bingung tentang ide permasalahan apa yang akan mereka angkat gitu. Akhirnya ya saya dekatin, saya berikan pertanyaan-pertanyaan arahan, dan mereka ternyata bisa menemukan jawabannya sendiri. Nah setelah itu barulah berlanjut ya, akhirnya mereka menemukan solusi segala macam, dan akhirnya berhasil juga membuat produk. Jadi Ibu tadi sudah bisa menghadirkan pertanyaan pemantik mungkinnya kepada anak-anak yang itu memicu serta didik untuk bisa bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Kemudian Ibu juga sudah bisa memaksimalkan kerja dari setiap individu di dalam kelompok ya, jadi tidak ada yang malas-malasan. Kemudian anak-anak tadi juga sudah bisa membuat produk dan bisa mempresentasikannya seperti itu. Kemudian apakah hal tersebut yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan perencanaan awal? Sesuai sih ya. Sudah sesuai. Ya, sesuai, dan malah ada tambahan gitu kan. Di luar prediksi saya kan, misalkan ada anak yang terkendala mendapatkan ide gitu kan. Di dalam desain perencanaan saya tidak memprediksi itu akan terjadi, tapi ternyata tadi terjadi, dan alhamdulillah saya bisa melindungi juga dengan baik, memberikan membantu mereka untuk bisa menuangkan ini dengan baik. Jadi ada hal yang tidak terprediksi sebelumnya ya, tapi Ibu bisa improvisasi mungkin ya, ketika hal itu muncul, Ibu bisa langsung menentukan tindakan apa yang harus dilaksanakan. Baik, terlepas dari hal-hal yang tadi sudah baik, menurut Ibu apakah ada yang masih kurang dari pembelajaran yang tadi dilaksanakan? Masih kurang sebetulnya, karena untuk kalau dilihat dari presentasi ya, anak yang terstimulus untuk aktif dalam bertanya, mengungkapkan pendapat, itu belum lebih dari, mungkin tidak mencapai 70 atau 80% ya. Saya harap sih memang banyak sekali anak gitu kan, walaupun mungkin ketika banyak pertanyaan saya akan memilih siapa di antara mereka untuk memberikan kesempatan bertanya ya. Tapi memang bagus ya berjalan dengan tertib, tidak rebutan gitu kan. Tapi harapan saya sih bisa lebih banyak dari itu. Menurut saya itu mungkin masih hal yang harus diperbaiki. Berarti kekurangannya itu masih terkait dengan keaktifan siswa ya, karena keaktifan siswa juga ini menjadi area yang concern Ibu ya, menjadi sesuatu yang ingin Ibu kembangkan, dan Ibu menyebutkan bahwa keaktifan itu masih kurang dari 70% mungkin ya, seperti itu. Jadi masih terdapat kekurangan di sana. Baik, selanjutnya Ibu, saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama kegiatan berlangsung. Boleh? Baik, yang pertama mungkin karena alhamdulillah tadi saya mengikuti secara runtut dari awal sampai selesai. Saya sampaikan dulu hal baiknya mungkin ya. Di awal Ibu sudah membuka dengan penuh semangat ya, ada absen dan lain sebagainya. Kemudian terkait pengkondisian anak ya, saya suka sekali dengan cara Ibu mengkondisikan anak-anak yang tadi laki-lakinya disuruh berdiri, kemudian dicek kerapihan bajunya, kemudian bergiliran dengan perempuannya, kemudian cek kebersihan. Dan saya sangat senang ketika terutama ya, karena itu kan jadi sesuatu hal yang pisau dengan dua sisi gitu ya, yang mengganggu bisa, membantu juga bisa gitu ya. Tapi Ibu tadi menyuruh anak-anaknya untuk menyimpan HP-nya di meja gitu, dan terlihat anak-anaknya
mengikuti perintah ibu, dan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang cukup baik ya. Kemudian ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang mau apa ya terkait pemanasan global. Kemudian di pertanyaan pemantik, ibu juga saya sudah sangat kontekstual ya, karena ibu menceritakan terkait teko dan gelas mungkin ya, yang saya sendiri pun oh iya ya, itu analogi yang keren menurut saya ya, dengan melihat jumlah uap mungkinnya, jumlah embun yang ada terperangkap di teko yang ditutup dan yang tidak ditutup. Kemudian pada saat ibu bertanya terkait kondisi anak-anak apabila kepanasan ya, dan terkait kipas yang ada di kelas juga menurut saya itu sangat tepat ya, itu sangat kontekstual dengan apa yang dialami oleh siswa di sehari-harinya. Karena itu kalau sekarang kan mungkin setiap kelas itu anak itu pasti akan haridang gitu kan ya, anak-anak teh. Dan menurut saya pertanyaan pemantik itu sangat tepat ya. Kemudian pada saat sudah berlangsung itu ada anak yang HP-nya itu tiba-tiba bunyi gitu ya, dan ibu bisa menegurnya langsung, walaupun memang anaknya terlihat mungkin tidak terlalu bijak ya dalam mengambil keputusan karena dibanting sedikit gitu. Dan ibu tidak tahu ya, kalau menurut saya itu ada kasih sayangnya menurut saya baik ya, karena ibu langsung tidak bisa ini diginiin juga, sosok keibuannya itu terlihat ya kalau menurut saya. Kemudian terkait LKPD, berarti ibu menyiapkan sesuatu yang ternyata sudah di-sharekan ke WA anak-anak. Menurut saya itu cukup baik karena paperless juga ya, dan itu langsung sampai ke anak-anak. Kemudian ibu juga menurut saya sangat perhatian ya sama siswa. Itu terlihat dari tadi itu kan ada anak yang kancingnya mungkin tidak sesuai gitu kan, dan ibu coba mencarikan peniti dan sebagainya. Kemudian bahkan ibu juga sampai bisa melihat bahwa ada anak yang pakai bintang di wajahnya. Kalau sekarang kan suka ada jerawat ya, dan suka ditutupi sama stiker. Ibu bisa sampai memperhatikan detail itu. Kemudian di akhir-akhir sebelum presentasi itu sempat ada anak yang berkata idiot gitu kan ya terhadap anak yang lainnya, dan ibu menotis itu dan langsung menyelesaikan itu. Menurut saya itu salah satu bentuk perhatian dan sangat baik sekali menurut saya. Selanjutnya ibu berkeliling kelompok untuk mengecek progres kerja siswa, kemudian membantu siswa yang memang kesulitan. Itu adalah pendekatan individu yang sangat baik menurut saya, karena langsung sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian sebelum presentasi ibu juga mendengarkan terkait kesepakatan kelas untuk bisa saling menghargai dengan orang lain. Kemudian ada pertanyaan dari siswa terkait efek rumah kaca ya. Memang itu pertanyaan yang umum gitu ya, karena anak-anak berpikir bahwa keberadaan rumah dengan bahan kaca itu yang menyebabkan pemanasan global. Nah, tapi ibu pun tidak menjawab itu. Sebetulnya ibu merangsang atau menstimulus siswa lainnya untuk menjawab itu. Jadi jawaban itu tidak keluar dari ibu hanya mengklarifikasi saja. Tapi menurut saya itu bagus, karena anak-anak lainnya juga lebih mungkin lebih bersemangat untuk bisa menjawab. Kemudian di akhir itu ada evaluasi ya Bu ya, dengan kuis yang menurut saya cukup sederhana tapi cukup menyenangkan gitu kan bagi anak-anak dan tidak terlalu sulit ya. Kemudian di akhirnya juga ada kegiatan refleksi ya, refleksi di akhir pembelajaran terkait perasaan belajar pada saat itu. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasinya menurut saya juga sudah cukup baik ya, karena di prosesnya ada kegiatan diskusi, ada kegiatan membuat satu kampi, ada kegiatan presentasi. Kemudian untuk produknya, ibu juga tadi memperbolehkan anak-anak untuk membuat media dalam berbagai cara. Kemudian ada penilaian juga mungkin ya di akhir. Menurut saya itu salah satu diferensiasi produk. Kemudian untuk kompetensi sosial emosionalnya juga dengan pembelajaran yang ibu laksanakan tadi, termasuk di kesadaran sosialnya, kemudian kesadaran dirinya, manajemen dirinya, keterampilan relasinya, dan pengambilan keputusannya, itu ada semua. Menurut saya itu sudah sangat baik ya untuk KSN-nya. Kemudian terkait hal yang menjadi fokus pengamatan saya itu terkait keaktifan peserta didik. Menurut saya
pembelajaran yang tadi itu sudah cukup sangat aktif ya menurut saya, karena itu terlihat dari saya sempat ragu-ragu ya apakah akan selesai atau tidak sampai ke presentasi, tapi ternyata bisa sampai ke presentasi. Dan menurut saya di saat pembelajarannya berlangsung itu saya mengamati tidak ada satupun siswa yang tidak bekerja. Jadi semuanya bekerja, walaupun memang mungkin kerjanya tidak terlalu banyak ya, karena sudah ada pembagian tugas, tapi memang itu kan tujuannya supaya mereka terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus ketika pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan juga anak-anak menjawab gitu kan. Menurut saya dari sisi keaktifannya itu sudah sangat baik, sudah sangat muncul gitu ya. Dan apa yang Ibu rencanakan dari tantangannya mungkin ya upaya untuk menjawab, untuk meningkatkan aktifan peserta didik itu sudah sangat tepat ya, sudah sangat baik. Nah, Ibu itu mungkin beberapa hal yang menurut saya sudah sangat baik, walaupun memang ada hal-hal buruk, tapi tidak sebanyak hal-hal baiknya. Tapi kan saya juga tetap harus menyampaikan ya hal-hal tersebut. Nah, adapun diantaranya yang berhasil saya amati, yang pertama Ibu tadi mendemonstrasikan terkait toples ya Bu ya. Toplesnya Ibu bilang Ibu sudah membuat tapi tidak dibawa gitu. Akan sangat lebih baik kalau misalkan toplesnya itu memang diperlihatkan ke peserta didik. Ketinggalan ya. Selanjutnya ketika Ibu mengelompokkan anak ke kelompok, itu ada anak yang itu nggak tahu dia di kelompok mana gitu. Padahal mungkin sebelumnya Ibu sudah membentuk siswa di kelompok-kelompok, tapi pada saat itu mungkin data kelompoknya di anak tidak tertulis mungkin. Jadi ketika anaknya disuruh berkelompok itu anak-anaknya kebingungan. Kemudian selanjutnya siswanya itu menentukan tempat duduk sendiri gitu ya. Mungkin ada alasan khusus di balik itu, tapi ketika itu dilaksanakan justru tadi waktunya jadi lebih lama mungkin ya gitu. Anak-anak itu karena tidak bisa mengambil keputusan untuk duduk di tempat yang mana gitu. Terus dari karena anaknya yang menentukan itu ada 2 kelompok. Yang kan ada 6 kelompok ya kalau tidak salah. Ada 3 kelompok perempuan dan ada 3 kelompok laki-laki. Nah ada 3 kelompok yang di depan gitu, dan itu terlihat membelakangi Ibu sebagai guru gitu. Menurut saya kurang rapi mungkin ya untuk menyusun tempat duduk si kelompoknya, karena kan harus diperhatikan juga akses ke anak-anak tersebut supaya lebih dekat ya. Kemudian terkait pembagian kelompok, dasar pengelompokannya saya juga tidak terlalu memahami, karena kan ada 3 kelompok yang laki-laki, terus ada 3 kelompok yang perempuan, tapi di 2 di antara 3 kelompok perempuan itu ada laki-lakinya 1 gitu kan. Ada 1 anak, ada 2 kelompok yang ada 1 laki-lakinya dan 1 perempuannya. Tidak tahu ya apakah itu pengelompokannya sudah cukup heterogen atau belum mungkin ya, seperti itu. Kemudian pada saat Ibu berkeliling kelompok, Ibu terlihat bertanya nama-nama siswa di kelompok tersebut gitu. Berarti saya berpikirnya bahwa mungkin Ibu tidak memiliki data terkait nama-nama siswa di kelompok tersebut, sehingga kalau misalkan Ibu akan menilai di sana, saya rasa itu terlalu ribet mungkin ya, karena kita harus bertanya dulu terus apakah penilaian yang dilakukannya kredibel atau tidak gitu kan. Karena pada saat ini siapa namanya, masih ini seperti ini. Kalau menurut saya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian terkait file presentasi ya, produk yang sudah dibuat siswa, Ibu tadi kebingungan untuk mengumpulkannya gitu ya. Sempat ada laki-laki ya, terus pada akhirnya dikirim ke Hasna, dan Hasna dikirim ke Ibu katanya. Nah sementara Hasna ini sudah tahu nomor Ibu juga gitu kan. Jadi itu kayaknya itu berubah. Jadi Haris berubah jadi Hasna. Ya jadi itu terkait pengumpulan filenya mungkin ya itu juga terhambat. Kemudian terkait pengaturan waktu ya, saya sebetulnya ini bingung ya, apakah ini masuknya di kekurangan atau kelebihan ya. Disebut kekurangan karena memang pengaturan waktunya tidak berjalan cukup baik, karena kegiatan intinya sangat lama, kemudian apalagi pada saat pembuatannya. Tapi mungkin saya juga bisa menyebut bahwa ini adalah hal baik, karena itu adalah salah satu improvisasi mungkin ya.
karena itu melihat bahwa bukan tugas ya, tapi karya ini belum selesai, tapi pembelajaran harus selesai sampai presentasi. Entah ini kekurangan dengan pengaturan waktu yang tidak cukup baik, entah ini kelebihan karena ibu bisa memanfaatkan waktu yang ada ya. Jadi saya belum masih bingung. Kemudian kebetulan karena dia ada di depan saya, itu ada siswa yang memakai sendal karet yang warna pink itu gitu ya. Tidak tahu apakah ini terlihat atau tidak oleh ibu, tapi memang itu tadi ada anak yang menggunakan sendal. Kemudian pada saat presentasi kan ada anak yang membuat poster ya. Ibu terlihat kesulitan untuk bisa menampilkan presentasi tersebut karena bentuknya kan potret, sementara layar Chromebook itu kan landscape ya, jadi ketika dipresentasikan itu tidak terlalu terlihat jelas. Kemudian alhamdulillah sudah selesai sampai presentasi, tapi yang presentasi itu hanya satu kelompok gitu. Sedangkan kelompok yang lainnya itu diarahkan ke minggu depan karena memang mungkin waktunya belum cukup. Tapi di akhir ibu melaksanakan evaluasi gitu. Menurut yang saya lihat itu tadi beberapa anak itu masih kebingungan karena belum cukup mendapatkan materi terkait pemanasan global tersebut. Jadi ketika mengerjakan evaluasinya ya meskipun mereka pada akhirnya bisa menjawab dengan benar, tapi kalau dari apa yang saya amati sebetulnya anak belum memiliki cukup pengetahuan untuk bisa menyelesaikan evaluasi. Karena pada saat setelah presentasi ibu juga kan sebetulnya belum memberikan klarifikasi materi apapun. Nah setelah presentasi langsung diskusi gitu ya, bertanya, udah ada diskusi antara audiens dengan presenter, ada klarifikasi terkait efek rumah kaca, tapi hal-hal lain terkait pemanasan global itu memang mungkin seharusnya selesai dulu presentasi semuanya, baru ibu memberikan klarifikasi dan pemahaman anak juga lebih bulat gitu ya, sehingga pada saat evaluasinya anak-anaknya lebih siap gitu ya. Itu menurut pandangan saya. Kemudian sudah cukup mungkin dari saya terkait hal-hal yang tadi saya amati. Nah, bagaimana nih ibu mendengar pendapat saya terkait hal-hal yang saya amati selama pembelajaran? Terima kasih banyak ya, sangat detail. Bahkan kalau anak yang pakai sendal itu memang saya nggak lihat itu, karena waktu pemeriksaan, waktu anak sudah berdiri kan saya memang nggak nemu anak pakai sendal warna pink. Terus kalau evaluasi itu sifatnya hanya sebagai penguatan saja mereka gitu ya. Memang itu kan kalau dilihat dari waktu hanya 2 jam pelajaran, itu sangat mustahil kalau kita 6 kelompok sampai semua dengan diskusi yang cukup ada tanya jawab yang cukup lama gitu ya. Memang prediksi saya untuk diskusi itu tidak cukup 1 pertemuan, tapi kalau untuk pertemuan tadi memang saya pantik agar mereka selesai semua mengerjakan tugas dalam untuk presentasi. Bahkan di pertemuan berikutnya memang saya fokuskan untuk kegiatan presentasi dan diskusinya bisa lebih mendalam. Kalau ya seperti yang tadi kan sifatnya memang lebih ke faktual juga ya, lebih ke maksudnya kontekstual tuh. Pertanyaannya lebih ke misalkan asap knalpot, itu kan memang itu mikirnya langsung membayangkan asap knalpot menyebabkan masa keluar. Oh iya, masih memancing daya nalar kritis mereka gitu. Memang belum saya sampaikan untuk klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut. Ya salah satu keterbatasannya mungkin memang di waktu ya, kelas 10 2 jam pelajaran, misalnya ketika praktikum di lab di kelas pun ya begitulah, dan kondisinya memang begitu. Kadang kan ada anak yang cepat ya, misalkan di 10-1 untuk membuat produk ini pasti sesuai tepat waktu sesuai dengan yang saya instruksikan. Nanti kan dilihat pas ini, oh ibu, ini sudah. Akhirnya di sana ya saya mengalah. Tapi memang sebetulnya ya idealnya kan jangan begitu ya, mau tidak mau gitu anak harus selesai. Tapi ketika produknya belum jadi kan memang ya apa yang mau disampaikan juga sama anak. Akhirnya ya saya bergabung dari sama anak. Mengalah deh gitu ya. Itu mungkin salah satu kekurangannya ya, tapi bagaimanalah caranya
dalam hal ini juga kita harus bisa meraih perhatian anak juga ya, bahwa mereka mungkin merasa dihargai, mereka udah bekerja keras nih tapi saya saklek misalnya. Nah dalam hal juga saya jangan sampai mematahkan semangat mereka, itu mungkin salah satu upaya saya. Tapi akhirnya kan memang jadi tampak tidak tegas ya. Siap Ibu. Sepertinya Ibu hanya melihat hal-hal kurang yang saya sampaikan, sementara sebetulnya kan saya menyampaikan lebih banyak hal baik ya sebetulnya terkait apalagi terkait concern kita di keaktifan siswa. Menurut saya itu sudah sangat baik ya, sudah sangat sesuai gitu, dan anak-anaknya memang aktif. Kemudian dari sisi perhatian, kemudian tindakan-tindakan pengkondisian yang dilaksanakan, menurut saya itu sudah sangat baik. Dan sebetulnya memang secara umum pembelajarannya selesai gitu. Sudah sangat baik sih menurut saya, apalagi dengan diskusi di kelompoknya, ibu berkeliling memantau kegiatan diskusinya, itu sangat keren. Untuk beberapa hal yang kecil seperti tadi kayak sundal itu kan memang terbatas ya, kita belum bisa mengidentifikasi hal tersebut karena kan anak itu banyak. Tapi menurut saya secara umum ini ibu sudah sangat baik ya dalam proses pembelajarannya, dan sudah sesuai perencanaan mungkin untuk meningkatkan keaktifan peserta didik tersebut. Baik Ibu, kedepannya nih, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 10-10 dengan keinginan Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa, dan tadi sudah berjalan dengan baik. Nah kira-kira kedepannya mau seperti apa nih Ibu? Tindak lanjutnya mungkin ketika strategi yang saya lakukan di kelas ini berhasil, mudah-mudahan saya bisa terapkan juga di kelas lain dengan tipe karakteristik anak yang serupa, misalkan keaktifannya masih kurang. Kayaknya mungkin ini akan saya terapkan juga di kelas yang lain, mudah-mudahan bisa berhasil juga seperti itu. Jadi Ibu akan melakukannya kembali di kelas yang sama, juga akan diterapkan di kelas yang lainnya. Kapan Ibu akan memulai? Langsung ya minggu depan insya Allah di kelas yang lainnya. Di kelas lain. Sebetulnya di minggu depan juga bisa ya, misalkan Rabu, Kamis itu setelah kegiatan pasca. Jadi pada intinya di pembelajaran Ibu ya nanti akan dilaksanakan. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa melaksanakan rencana tindak lanjut yang baru saya sampaikan? Ya dalam hal ini mungkin tidak semua perencanaan saya akan berjalan dengan mulus ya, pasti ditemukan kendala, apalagi hal-hal yang sifatnya khusus gitu ya, yang khas dari peserta didik. Apakah saya harus banyak berkoordinasi dengan wali kelas atau kalau enggak dengan guru BK, apalagi kelas sekolah kita kan tergolong inklusif mungkin ya, kita menerima siswa yang mungkin ada sedikit permasalahan di mental, permasalahan di alat indera dan lain-lain. Nah itu akan sangat membantu jika saya bisa berkoordinasi dengan baik dengan wali kelas, dengan BK atau mungkin dengan bagian kurikulum atau kesiswaan seperti itu. Jadi Ibu akan koordinasi bersama wali kelas, BK dan juga mungkin kurikulum ya dalam hal pelaksanaan pembelajaran untuk mengidentifikasi lebih banyak tentunya tahap sampai pada akhir percakapan Ibu bisa menyimpulkan kegiatan diskusi kita pada tahapan pasca supervisi dari mulai sampai selesai. Kesimpulannya ternyata untuk meningkatkan keaktifan siswa ya, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya mancing dengan kegiatan diskusi, mendekatkan mereka dengan hal-hal yang lebih kontekstual terjadi di sekitar mereka. Itu adalah hal yang cukup sederhana ya, namun ternyata itu bisa memicu keaktifan mereka ketika pembelajaran. Kemudian ketika pembelajaran juga kita jangan lupa bahwa kita harus memberikan pendekatan-pendekatan khusus, sentuhan-sentuhan kasih sayang, perhatian ya kepada mereka, tanpa membuat mereka menjadi manja gitu, tapi mereka jadi berpikir gitu kan, mereka lebih mandiri, mereka menjadi lebih bertanggung jawab, mungkin itu ya. Apalagi ya kira-kira? Sebetulnya Ibu kan memiliki mungkin sedikit masalah ya di kelas 10-10 terkait pembelajaran yang dilaksanakan itu kan kurang aktif ya.
kemudian ibu tadi sudah merencanakan sesuatu dan ibu juga sudah melihat hasilnya, mungkin seperti itu. Lebih ke sana sih Bu. Iya, berarti permasalahan di kelas 10 itu yang saya lihat memang anaknya heterogen namun membuat kondisi kelas kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya terapkan materi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian alhamdulillah berhasil gitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya ini akan semakin bertambah ya keaktifan mereka dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dan tentu saja hal yang baik ini akan saya terapkan di kelas yang lain untuk peningkatan keaktifan kelas seperti itu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih karena menurut saya Ibu hari ini sudah sangat hebat. Alhamdulillah. Hebat sekali. Pembelajarannya juga sudah sangat, menurut saya sudah sangat keren ya, dan itu selesai itu untuk pembelajarannya. Dan saya selalu mengagumi Ibu dari cara apa ya, bentuk perhatian Ibu kepada peserta didik. Kebetulan karena saya mungkin laki-laki ya, kalau laki-laki itu memang agak gimana gitu ya, kalau dalam terbatas juga ya, terbatas. Tapi kalau misalkan saya kalau melihat perempuan, salah satunya Ibu ketika mengajar tadi itu jadi keren banget gitu ya, kalau dalam hal kasih sayang dan perhatian terhadap peserta didik. Kalau laki-laki itu kan memang agak gimana ya, agak sulit gitu. Nah, soalnya anak kita kan remaja, Nah, itu salah satunya. jadi agak sensitif juga lah ya. Iya. Oh, tapi kan kadang anak laki juga bilangnya gitu, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ibunya asik kayak gitu-gitu kan. Tapi itu benar sih. Iya maksudnya. Saya pikir itu celetukan biasalah anak-anak yang begitu. Kayaknya itu benar ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas apa ya, mungkin diskusi ya, dan mengizinkan saya untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian Ibu juga memiliki rencana tindak lanjut ya ke depan untuk bisa menerapkan pembelajaran yang sama baik di kelas yang sama maupun di kelas-kelas yang lainnya. Tapi saya berharap diskusi kita tidak berakhir sampai di sini. Saya berharap bahwa nanti di kemudian hari Ibu juga bisa menyempatkan waktu mungkin untuk berdiskusi kembali dan menginformasikan mungkin hasil dari rencana tindak lanjut yang Ibu laksanakan. Saya senang sekali ya, ternyata pengamatan pada ini malah lebih tajam dari apa yang saya sadari gitu. Nah inilah fungsinya kalau kita ada observer gitu kan. Nah apa-apa yang kita amati. Kalau saya mengajar dan Ibu yang mengamati, mungkin halnya sama terjadi seperti itu. Jadi karena terkadang apa yang kita lakukan itu kurangnya itu tidak terlihat oleh kita, tapi bisa terlihat oleh orang lain. Tapi memang harus seperti itu kan fungsi perbaikannya ke depan. Baik Buat, terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya.